Sudah 1 minggu ini Intan magang ia mulai merasa nyaman, dia dapat memahami pekerjaannya, lingkungan kerja yang baik serta karyawan yang ramah, termasuk Pak Budi yang selalu mengajarkannya dengan sabar. Intan sempat khawatir saat akan mulai magang karena menurut teman-temannya biasanya anak magang sering ditindas oleh karyawan lama, namun Intan sangat bersyukur di kantor tak ada yang seperti itu, semua sibuk dengan tugasnya masing-masing, saling bertegur sapa secara normal. Selama ini Intan selalu membawa bekal dari rumah sehingga tak perlu pergi ke kantin. Juga bisa menghemat pengeluarannya. Intan, tolong serahkan ini kepada Pak Sandi ya di lantai atas. Nanti kamu tanya saja, saya ada rapat, tolong diantar segera. Pak Budi memberikan map pada Intan. Baik Pak. Intan bingung sendiri bagaimana kalau nanti di sana bertemu dengan Rafa, ini pasti akan runyam nantinya, tapi ia juga tidak bisa menolak, ini adalah perintah dan ia harus profesional pada pekerjaannya. Dengan menarik nafas panjang Intan masuk ke dalam lift menuju lantai atas, ia tak perlu bertanya lagi karena ia sudah hafal di mana ruangan Sandi berada. Permisi Pak, saya mengantarkan berkas dari Pak Budi. Intan sudah berada tepat di depan Sandi yang sedang sibuk dengan laptopnya. Taruh saja meja. Jawab Sandi belum sadar siapa yang mengantarkannya, karena terlalu fokus pada layar laptopnya. Baik Pak, saya permisi. Tunggu, saya kira siapa? Sandi memanggil Intan sebelum pergi, ia baru sadar jika itu Intan. Iya Pak, ada apa? Jangan terlalu formal jika kita sedang berdua, ayo duduk dulu. Tapi maaf Pak, ini masih jam kerja, tidak enak dengan karyawan yang lain. Duduk saja dulu Demus, Sandi sudah mengeluarkan panggilannya untuk Intan. Intan pun duduk di hadapan Sandi, ia bingung harus apa, jadi hanya menunduk saja. Kamu kenapa jadi seperti itu Syekh Demus? Seperti itu bagaimana Pak? Panggil seperti biasa saja, terkecuali ada orang di antara kita. Iya, Kak. Sepertinya ada yang berbeda dalam diri kamu. Berbeda bagaimana maksudnya Kak? Yah, Demus yang saya kenal dulu anaknya ceria, sering tertawa dan banyak bicara. Apa aku memang seperti Kak? Intan sendiri bingung apa mang itu sifatnya, karena menurutnya ia tak pernah merubah apapun dalam dirinya. Loh, kamu itu lucu sekali, Sandi tertawa lepas. Sepertinya kamu dan Rafa sama-sama berubah, apa ada masalah di antara kalian? Sandi mencoba menggali informasi, karena kalau dari Rafa itu sangat tidak mungkin. Tidak ada Kak. Intan menjawab dengan gugup pertanyaan Sandi tanpa berniat untuk menatap matanya, ia takut lelaki itu bisa melihat kebohongan di matanya. Kalian berdua sama saja. Sekilas Intan melihat pintu ruangan Rafa yang tertutup. Apa kamu ingin menemui Rafa? Masuk saja, dia ada di dalam, mungkin sebentar lagi keluar. Tidak, Kak, aku permisi mau mengerjakan pekerjaanku kembali. Intan langsung buru-buru beranjak dari duduknya dan berlalu berjalan menuju lift, tanpa meminta persetujuan dari Sandi. Hahaha, Sandi tertawa sambil memegang perutnya. Apa kamu sudah gila tertawa sendiri seperti itu? Tiba-tiba saja Rafa keluar dari ruangannya. Enak saja. Kesal Sandi. Terus kamu tertawa dengan siapa? Rafa melihat ke sekeliling, tak ada siapapun. Aku hanya sedang membayangkan jika manusia batu menjadi bucin, hahaha. Sandi melanjutkan tawanya. Berisik, jadwal saya setelah ini apa? Saya mau pulang lebih awal, Mama memintaku untuk pulang. Apa tante sakit? Entahlah, sepertinya tidak. Hari ini hanya ada satu pertemuan jam 1 setelah makan siang, Sandi menjawab sembari melihat jadwal pada ponselnya. Rafa langsung masuk kembali ke dalam ruangannya, tanpa berkata apa-apa lagi. Apa yang membuat Rafa tiba-tiba keluar dari ruangannya? Dan menanyakan hal sepele pada Sandi, karena biasanya Sandilah yang akan memberitahukan jadwalnya. Itu semua karena Rafa merasakan ada Intan di sekitarnya, dan saat ia keluar pun sisa parfum Intan masih bisa ia hirup, namun ia terlalu gengsi untuk menanyakannya pada Sandi. Oh iya, suruh Op mengantarkan makan siang, pesan Rafa saat sudah membuka pintu ruangannya. Siap bos. Rafa menutup pintu ruangannya.
Ia menjatuhkan tubuhnya di sofa sambil memandang langit-langit di ruangannya. Rafa merindukan Intan kali ini. Ia ingin sekali merangkul tubuh mungil itu. Ia merasa hubungannya dengan Intan belum berakhir. Ia ingin mencari cara agar Intan sendiri yang mendatanginya. Tapi ia takut kalau Intan semakin menjauhinya dan mendapatkan lelaki lain selain dirinya, dan ia berencana akan membicarakan ini pada sang mamah, tak peduli apapun reaksinya nanti ia akan terima. Rafa kembali ke kursi kebesarannya setelah melamun yang membuatnya justru semakin merindukan Intan. Intan, kamu diminta Pak Sandi mengantarkan ini ke ruangan Pak Rafa. Pak Budi memberikan satu kantung berwarna coklat yang bertuliskan restoran ternama. Apa ini, Pak? Intan terlihat bingung. Kalau dari tulisannya sepertinya itu makanan. Pak Budi mengangkat kantung itu di depan wajahnya sembari membaca tulisan yang ada di kantung itu. Maaf, Pak, bukan maksud saya untuk menolak, tapi bukankah ini tugasnya OB? Ucap Intan sedikit takut kalau Pak Budi akan tersinggung. Seharusnya memang seperti itu, tapi siapa yang bisa menolak kalau yang menyuruh Pak Sandi sendiri? Baik, Pak, saya antar sekarang. Intan menerima kantung bungkusan itu. Intan keluar dari ruangannya. Ini benar-benar aneh, kemarin Pak Sandi datang langsung ke sini untuk menemui Intan, meminta Intan mengantarkan berkas dan sekarang menyuruh Intan untuk mengantarkan makan siang untuk Pak Rafa. Perasaan Op di sini lebih dari cukup. Pak Budi berbicara pada dirinya sendiri, ini sungguh aneh, tapi ia tak ingin ikut campur lebih dalam lagi. Intan memasuki lift dengan perasaan yang tak karuan, ia bingung setelah ini bagaimana nasibnya nanti. Sudah pasti Rafa akan mengetahuinya, ia pikir seminggu ini ia sudah menjalaninya dengan mudah namun sekarang. Tring, lift berbunyi yang menandakan pintunya sudah terbuka, Intan enggan sekali melangkah keluar, namun ia paksakan juga. Tepat di depan ruangan Rafa, Intan berdiri sambil mengangkat tangannya dengan posisi ingin mengetuk pintu. Ketuk tidak, Intan menimbang-nimbang, ia menengok ke arah meja Sandi yang kosong, jika saja ada orang ia sudah menitipkannya di situ. Tok, 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 dengan berat hati Intan mengetuk. Ceklek. Intan memejamkan matanya sejenak ketika mendengar suara pintu terbuka. Santai Demus, bisik Sandi melihat wajah lucu Intan yang tegang. Pak Sandi, ini makanannya. Intan ingin langsung memberikannya pada Sandi dan lalu cepat-cepat pergi. Taruh di meja, dan tolong disiapkan. Sandi meninggalkan Intan yang masih melongo di depan pintu sambil menahan tawanya. Hao, Intan begitu kesal dengan Sandi. Intan melangkah masuk ke dalam, sekilas ia melihat Rafa yang sibuk dengan pekerjaannya hingga tak memperhatikan siapa yang masuk ke dalam. Intan membuka kantung itu dan menjejerkan beberapa makanan di atas meja. Dengan tangan yang sudah berkeringat. Sandi duduk di hadapan Intan menahan tawanya. Terima kasih INTANN, dengan sengaja Sandi menekankan nama Intan. Oke, kita hitung mundur, 3, 2,1, Sandi menghitung dalam hati. Tuh, pena yang berada di tangan Rafa terjatuh. Intan. Rafa memanggil Intan dengan mata membola sempurna. Intan terdiam sambil menunduk, jantungnya berdetak seperti tidak normal jika dekat dengan Rafa, apalagi kali ini situasinya berbeda. Rafa berdiri dari keterkejutnya karena melihat Intan yang kini tepat berada di kantornya. Rafa berdiri di depan mejanya sembari menyilangkan kedua tangannya di dada, tatapannya tajam kepada Intan yang sedang menunduk. Lalu mata Rafa beralih ke Sandi yang sedang duduk di sofa dengan wajah yang seolah-olah tak bersalah. Jadi lo tahu semua ini? Rafa bertanya pada Sandi. Sandi hanya mengangguk saja. Kenapa tak memberitahu? Waktu itu kan gue mau bilang, kata lo itu gak penting. Lo tuh yah. Rafa mengepalkan tangannya kesal pada Sandi. Sorry bro. Keluar lo. Perintah Rafa pada Sandi. Yah bro, kita kan mau makan bareng. Tidak ada, silahkan keluar. Oke, baiklah, silahkan bernostalgia. Sandi beranjak dari duduknya. Intan melihat ke arah Sandi seolah-olah memintanya untuk tidak keluar. Namun Sandi hanya senyum-senyum saja sambil berjalan keluar. Dengan polosnya Intan berbalik badan hendak ikut keluar. Mau kemana? Tanya Rafa terdengar dingin.
Meme mau keluar Pak. Siapa yang menyuruhmu keluar? Intan menggeleng. Duduk. Pak, aku keluar saja ya. Duduk INTANN. Rafa menekankan kata-katanya. Iya Pak, mau tak mau Intan menurutinya. Rafa mengikuti Intan dan duduk di sebelahnya. Ambilkan saya makanan. Rafa memerintahkan Intan. Tanpa kata Intan langsung menyediakannya tanpa canggung karena hal ini yang selalu ia lakukan untuk Rafa. Ini Pak. Suapi. Hao. Intan terkejut dengan perintah Rafa itu. Suapi, apa telingamu sudah tidak berfungsi? Baik Pak, Intan menyendokkan nasi lalu menyuapi Rafa dengan sedikit gemetaran. Rafa dengan senang hati menerimanya, dalam hati ingin sekali ia berteriak karena bahagia. Kamu sudah makan? Intan menggeleng, sambil mengaduk-aduk nasi untuk disuapkan pada bosnya yang menurutnya di luar nalar itu. Saat Intan akan menyuapkan makanan ke arah Rafa, justru Rafa malah membalikkan sendok itu ke arah mulut Intan. Makan. Intan menggeleng. Ayo makan Intan. Akhirnya Intan menerima suapannya, dan mengunyah secara perlahan. Dan mereka pun makan bersama dalam satu piring dengan sendok yang sama, tak ada obrolan saat makan di antara mereka hingga satu piring telah habis mereka makan. Intan memberikan Rafa minum, lalu Rafa memberikan sisa minuman di gelasnya pada Intan, minum. Rafa menyuruh Intan meminumnya. Aku minum di luar saja Pak. Kenapa? Kamu jijik. Hah, buka begitu Pak, sini biarku minum. Intan langsung meminum habis sisa airnya. Rafa menyunggingkan sedikit senyum yang tak terlihat oleh Intan. Jadi kamu sudah tahu kalau kamu magang di sini? Sebelumnya tidak Pak. Panggil seperti biasa saja, Rafa risih sedari tadi Intan terus saja memanggilnya Pak. Iya Mas, sebelumnya tidak Mas, aku bahkan lupa nama kantor ini, aku baru tahu saat membaca ulang alamat kantornya, Intan tak berbohong kali ini. Itu berarti saat sarapan bersama mama kamu sudah tahu akan di kantor ini. Sudah jawab Intan pelan. Lalu kenapa kamu berbohong, dengan bilang kalau kamu lupa nama perusahaannya? Iya maaf Mas. Apa sebegitunya kamu membenci Mas? Tidak Mas, aku tidak pernah membenci Mas. Lalu apa namanya kalau bukan benci? Aku menyayangi Mas, mana mungkin aku membenci Mas, ups. Intan menutup mulutnya, ia kelepasan dalam berbicara kalau dia menyayangi Rafa. Tadi kamu bilang apa? Aku gak bilang apa-apa Mas, Intan gugup dan malu hingga wajahnya menjadi merona. Tadi Mas dengar kamu menyayangi Mas begitu. Kelembutan Rafa kini keluar. Tidak Mas, Mas mungkin salah dengar. Tidak mungkin Mas salah dengar. Mas, aku mau kembali ke mejaku, ada tugas yang belum diselesaikan. Intan tak ingin melanjutkan obrolan itu, sungguh itu membuatnya sangat malu. Tangan Intan ditarik oleh Rafa, Intan yang awalnya hendak berdiri kini terduduk kembali karena ditarik oleh Rafa. Kamu belum mendengar jawaban dari Mas kan? Jawaban. Intan terlihat bingung, padahal ia tak sedang menyatakan cinta. Mas juga menyayangimu Intan. Rafa membelai lembut pipi Intan dengan mata yang berbinar penuh cinta. Itu membuat Intan meneteskan air mata tanpa ia sadari. Kenapa menangis Hem? Rafa bertanya lembut. Aku kangen, Intan sedikit berteriak sembari menghentak-hentakan kaki dan menutup wajah dengan kedua tangannya, mirip seperti anak kecil di depan Rafa. Hahaha, kangen sama siapa? Rafa tertawa melihat tingkah Intan. Sama Mas Rafa. Sini sayangnya Mas. Rafa menarik Intan dalam pelukannya. Pelukan yang selalu dirindukan Intan, juga Rafa yang selalu ingin memeluk tubuh mungil ini. Mas juga kangen. Mereka saling berpelukan melepas kerinduan dari kedua orang yang saling mencintai. Intan bersandar pada dada bidang Rafa yang membuatnya nyaman, sedangkan Rafa mengelus lembut rambut hitam Intan. Ekimim, Sandi yang tiba-tiba saja ada di hadapan mereka. Intan yang terkejut langsung melepaskan pelukan Rafa, dan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Mengganggu saja. Rafa menatap sinis pada Sandi. Nantikan bisa dilanjut bro, kita ada pertemuan, dan tamu kita sudah menunggu di ruang rapat. Apa bisa dibatalkan saja?
Rafa sekilas melirik ke arah Intan yang terdiam sejak tadi. Jangan macam-macam bro, orangnya sudah menunggu. Kalau begitu aku permisi ya. Intan beranjak bangun. Tidak, kamu tetap di sini. Aku kan bekerja mas. Ah, iya mas lupa. Nanti kamu ke sini lagi kan? Rafa memandang Intan penuh harap. Untuk apa mas? Rafa please deh, jangan mulai lagi. Mulai apa maksud lo? Mulai jadi gila. Sialan lo. Rafa menimpuk Sandi dengan bantal sofa. Demus, silakan kembali pada pekerjaanmu. Sandi mengedipkan sebelah matanya pada Intan. Jaga matamu. Rafa membentak Sandi. Dan Sandi hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Rafa terus memandangi kepergian Intan sampai keluar dari pintu. Bro. Sandi menaik turunkan kedua alisnya. Apa? Bonus dong. Bonus apa? Gue itu loh yang sudah bawa Demus ke sini. Ya, kali ini gue berterima kasih sama lo, dan lo mau bonus apa? Rafa mengatakan itu sembari berjalan keluar dari ruangannya. Dan diikuti Sandi yang berjalan di samping Rafa. Serius bro gue boleh milih bonusnya sendiri. Sandi begitu antusias. Jawab Rafa sambil mengangguk. Asik. Sandi senang sekali. Apartemen boleh. Namun tiba-tiba saja Rafa menghentikan langkahnya, perasaan kesal dan cemburu kini ia rasakan lagi, matanya menatap tajam seperti ingin memangsa, tangannya mengepal kuat menahan kesal. Sandi bingung mengapa Rafa menghentikan langkahnya, Sandi melihat arah pandang Rafa. Gagal deh ini bonus, gumam Sandi sambil mengusap wajahnya. Yah, Rafa melihat Intan sedang mengobrol dengan karyawan lelaki, yang bahkan lelaki itu terlihat tampan. Bonus akan cair jika lo bisa membuat tak ada satupun lelaki di kantor ini yang mendekati Intan. Rafa pergi dengan kesal meninggalkan Sandi yang terdiam.